Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita sekalian di pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun juga dalam keadaan situasi yang seperti begini, banyak orang merasa kecewa, banyak orang merasa putus asa, banyak orang merasa gelisah dengan keberadaan perayaan-perayaan Paskah yang tipis seperti ini. Namun Tuhan mengizinkan ini terjadi bagi kita untuk membawa kita melihat, Dia ingin melihat kita sejauh mana kerinduan kita dalam perayaan Paskah yang kita selenggarakan di tahun-tahun terakhir ini. Biarlah dalam perayaan Paskah yang kita selenggarakan pada saat ini benar-benar memotivasi kita, memberikan sebuah semangat baru bagi kita, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih memahami betapa mahalnya Yesus Kristus yang kita puji. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam perenungan singkat pada saat pagi hari ini yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian: setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Marta, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya penuh bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa kita semua pada pagi hari ini untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema yang kecil, adalah Yesus telah bangkit sama seperti yang ia katakan. Yesus telah bangkit sama seperti yang telah ia katakan. Bapak Ibu, ketika kita melihat ayat ini, saudara, kita mendapatkan bahwa pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus dikubur, datanglah para wanita, beberapa wanita datang ke kubur untuk menengok. Tujuan perjalanan wanita-wanita yang ada di sini adalah mereka datang hanya untuk menengok. Karena begitu kasihnya mereka kepada Yesus, mereka datang untuk menengok Yesus. Namun saudara kasih dalam Tuhan, ketika di dalam mereka melakukan perjalanan menuju ke kubur itu, mereka berjumpa dengan yang pertama adalah gempa bumi. Dan ketika gempa bumi itu terjadi, ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu, sehingga penutup batu itu terbuka dan kubur itu sudah kosong. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa satu hal yang sangat hebat yang dikatakan malaikat, yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam konteks ayat ini, adalah ia telah bangkit sama seperti yang ia katakan. Sedikitnya ada 3 hal hebat yang diungkapkan dari konteks ayat ini, menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita
Allah yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kuasanya tidak bisa dapat dibendung oleh apa dan siapapun juga. Dan dalam perkataannya itu mengandung kuasa yang luar biasa. 3 hal hebat yang perlu kita sadari yang diungkapkan dalam kalimat malaikat ini dengan mengatakan bahwa ia telah bangkit sama seperti yang telah ia katakan. Di sini ia ingin membuktikan kepada kita bahwa di dalam seluruh perkataan Yesus tidak ada dusta, tidak ada kebohongan di sana. Ya. Karena dia tahu bahwa dia bukan manusia biasa seperti kita, lalu suka berdusta. Di dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia biasa yang dapat berdusta. Ia adalah Bapa yang benar, ialah Tuhan yang benar. Tetapi yang berdusta itu adalah iblis. Bahkan di Yohanes pasal 8 ayat 44 itu juga mengatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Itulah sebabnya saudara, dusta adalah sebuah kekejian bagi Allah. Dusta adalah kekejian bagi Tuhan kita. Allah tidak senang dengan sebuah dusta. Dan kiranya kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan di hari ini membuat kita mengurangi minimal atau kalau bisa tidak lagi melakukan sebuah hal kedustaan di hadapan Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus menggeser dusta itu di antara kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, terkadang kita lebih banyak melihat pada sebuah dosa itu adalah mencuri, membunuh, berzina, dan berbagai macam hal fakta yang terjadi. Lalu kita katakan itu dosa. Padahal kita lupa bahwa satu bahasa yang terkadang kita lupa dalam kehidupan kita adalah dusta. Itu pun juga merupakan sebuah bagian daripada dosa yang perlu kita hindari. Dusta yang seringkali orang bilang omong kosong, ya. Dan Tuhan mau kita mengubah pola pikir kita supaya kita belajar untuk berbicara yang jujur. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab katakan Wahyu 21 ayat 8, si pendusta itu tidak akan masuk di dalam surga. Yang kedua, ia telah bangkit sama seperti yang saya katakan, membuktikan kepada kita bahwa betapa dahsyatnya kuasa dan dari perkataan Yesus Kristus yang disampaikan dengan iman. Betapa dahsyatnya perkataan daripada Yesus Kristus, ya, yang disampaikan dengan iman. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mempraktekkan kuasa di dalam kata-katanya yang luar biasa. Ya. Ketika ia berjumpa dengan orang mati yang namanya Lazarus, perkataannya membangkitkan. Ketika ia berjumpa dengan pohon ara yang tidak berbuah, perkataannya membuat pohon itu pun juga menjadi tidak berbuah. Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur, perkataannya membangun, perkataannya begitu luar biasa. Dan di dalam kebangkitan Yesus Kristus, ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dahsyat itu, dahsyat daripada kuasa dalam perkataan yang diungkapkan oleh Yesus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan perkataan kita. Kadang-kadang kita memperkatakan kata kalimat yang menyinggung perasaan sesama kita. Seolah-olah kita lebih hebat daripada mereka, lebih baik daripada si A, lebih baik daripada si B, lebih baik daripada si C. Padahal kita sendiri adalah orang yang bobrok di hadapan orang lain. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hindari perkataan yang membuat orang merasa resah. Hindari perkataan yang tidak membangun. Di handphone saudara, kalau bisa saudara SMS orang, WA orang,
Instagram dengan orang. Jangan gunakan kata-kata yang mengecewakan mereka, tapi bangkitkan semangat mereka. Apalagi menghadapi virus corona yang saat ini sangat luar biasa terjadi di dunia ini dan khususnya di Indonesia, bahkan lebih khusus di Kota Kupang. Ya. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang mengecewakan orang, imun tubuhnya lemah dan akhirnya dia gampang terserang dengan virus tersebut. Betapa kuasa dalam perkataan itu sangat mempengaruhi gaya hidup atau sangat mempengaruhi salah satu kehidupan manusia atau keberadaan manusia. Sebab itu saudara, belajar daripada Yesus. Kiranya kebangkitan Yesus Kristus itu membawa kita belajar untuk berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang mengaku, biar nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, ia telah bangkit sama seperti yang ia katakan. Itu membuktikan kepada kita bahwa betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia bukan karang-karang, tapi dia maha tahu. Ia tahu apa yang tujuan dia datang ke dalam dunia. Ia tahu. Ia tahu kapan dia harus mati dan kapan dia harus bangkit. Kapan dia harus lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia datang kembali, saudara. Dalam kealahannya dia tahu, tapi dalam kemanusiaannya dia tidak tahu kapan dia kembali. Alkitab mencatat demikian. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu pahami, kita perlu mengerti bahwa semua yang kita lakukan di luar sana tanpa sepengetahuan daripada keluarga, sahabat pengetahuan daripada anak-anak, suami istri, tetapi Tuhan tahu semuanya karena Dia Maha Tahu. Dalam kebangkitan Yesus Kristus, perkataan yang sangat membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang penuh kuasa dalam mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ia katakan perihal tentang kelahirannya melalui mulut para nabi. Yohanes 18 ayat 17, saudara baca sendiri di dalam Alkitab saudara masing-masing. Ya. Ia mengatakan perihal matinya dan bangkit kembali juga ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Kalimat-kalimat yang diungkapkan itu adalah kalimat yang belum terjadi, tapi sebelum terjadi perkataannya itu sudah diungkapkan, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan dia. Ia juga memperkatakan bagaimana kenaikannya ke surga. Yohanes 18 ayat 24. Itu jelas kebenaran firman Tuhan. Artinya bahwa di sini kita melihat ada 3 hal yang mewarnai dalam kebangkitan Yesus Kristus. 3 hal yang kita dapatkan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, ia bangkit sama seperti, ia bangkit, ia membuktikan bahwa ia tidak berdusta. Yang kedua, kebangkitannya menunjukkan kepada kita bahwa betapa dahsyat kata-kata yang disampaikan dengan iman. Dan yang ketiga, ia telah bangkit sama seperti yang dia katakannya, membuktikan betapa Tuhan kita Tuhan yang Maha Tahu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, wanita-wanita yang menghadapi Yesus begitu setia untuk datang menjenguk kubur Yesus, tapi sayang mereka tidak jumpa dengan Yesus di kubur. Malaikat ini datang katakan kepada mereka, wanita-wanita yang ada, dia telah bangkit dan dia tidak ada lagi di sini. Artinya bahwa dia ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa pasca kebangkitan Yesus Kristus, ia meninggalkan kubur yang kosong. Ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Dia meninggalkan kefanaan yang ada, dan yang ada di tempat di surga yang luar biasa. Kiranya Tuhan dapat memberkati saudara dan saya pada kesempatan yang diberkati ini, dan biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua, dan
Salam sejahtera bagi kita sekalian.